Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Windy Andini dengan NIM 2304-1370-110. Saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Makroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Oki Sania Rizky SEM. Let's enjoy the video. Kalian pasti pernah dengar gak sih masalah ketimpangan ekonomi yang masih terjadi sampai saat ini di negara manapun? Nah, di video ini aku mau membahas salah satu solusi alternatif yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut. Peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi akan selalu terjadi di setiap negara yang sedang berkembang, di mana distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata di antara kelompok-kelompok masyarakat. Namun, kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi di antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan tahap perubahan pembangunan. Semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang akan kita lihat. Contohnya di Indonesia. Harta 50 orang terkaya setara dengan 50 juta orang biasa. Dan ini merupakan salah satu contoh dan masih banyak ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, dalam ekonomi syariah terdapat instrumen keuangan syariah yang dapat menjadi alternatif yang tepat untuk mengurangi masalah ketimpangan ekonomi. Salah satu instrumen keuangan ialah zakat dan wakaf. Mari kita membahas zakat. Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama semata, tapi juga sebagai alat pengatur ekonomi yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan mengurangi disparitas sosial. Konsep zakat mencakup berbagai aspek, termasuk yang pertama, redistribusi kekayaan dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Dalam konsep ini, harta bukanlah milik individu semata, tetapi juga merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola dengan secara bijak dan adil. Yang kedua, itu ada peningkatan kesejahteraan. Dana zakat dapat digunakan untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, zakat dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan seperti modal usaha atau keterampilan yang memungkinkan penerima menjadi lebih mandiri dalam secara ekonomi. Baiklah, selanjutnya kita membahas wakaf. Sementara itu, wakaf merupakan bentuk amal jariah yang dilakukan oleh seseorang muslim dengan menyibahkan sebagian atau seluruh harta miliknya untuk kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Wakaf memiliki peran yang tak kalah penting, seperti aset wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau sarana transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Selain itu, ada wakaf produktif atau tanah yang diinvestasikan dalam bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem zakat dan wakaf. Selain Indonesia, adapun Turki juga menerapkan sistem zakat dan wakaf. Turki menjadi salah satu negara dengan sistem wakaf yang terus berkembang dan hingga kini menjadi sorotan dunia. Di Turki, wakaf dikenal dengan sebutan vakfife yang memiliki arti pelayanan publik untuk mensiarkan kebaikan, cinta, dan penghargaan untuk masyarakat. Salah satu contoh layanan yang diberikan untuk sosial adalah layanan kesehatan yang terwujud dalam bentuk rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan persembahan dari Ibunda Sultan Abdul Mejid pada tahun 1843. Rumah sakit ini masih berdiri hingga sekarang dan merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul. Perkembangan wakaf di Turki menunjukkan wakaf memberikan peran terhadap perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Adapun kisah tentang wakaf yang aku baca di buku Manajemen Zakat dan Wakaf karya Arif Junaidi dan kawan-kawan. Ini dia bukunya. Salah satu kisah sejarah wakaf yang sangat relevan dengan topik adalah kisah wakaf Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adalah saudara dari Umar bin Khattab. Karena beliau memiliki cinta yang mendalam terhadap adiknya, Umar bin Khattab meminta
Fatimah untuk mewakafkan sebidang tanah yang dimiliki olehnya untuk mendirikan pasar tersebut. Fatimah dengan ikhlas dan menyetujui permintaan saudaranya dan dengan rela hati mewakafkan tanah tersebut untuk umat Islam. Tanah tersebut kemudian dijadikan pasar yang dinamakan sebagai Suk Umar atau Pasar Umar. Pasar Umar menjadi salah satu pasar yang terbesar dan berperan penting untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Pasar ini menjadi pusat pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah sehingga menggerakkan roda perekonomian Islam dan pasar. Pendapatan dari pasar ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek publik seperti pembangunan masjid, madrasah, atau lembaga kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Mengapa sangat penting bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam sebagai alternatif yang tepat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi? Karena nilai-nilai Islam menawarkan solusi ekonomi yang tidak hanya mengatasi masalah pada saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi masa depan. Dengan menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan, ekonomi Islam mampu menciptakan harmoni antara manusia, masyarakat, dan lingkungan. Sebaliknya, ekonomi konvensional yang terlalu fokus pada keuntungan material sering mengabaikan dampak jangka panjang baik sosial maupun ekologis. Nah, itu dia salah satu solusi alternatif yang tepat dalam ekonomi syariah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Okay, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.